akil, akilin, Yazida, Rabi'at tabni Yazida, Sa'diyi, Sabihi, Abi, bukan Abi, Abi dulu, tidak ada Abi, oh, tidak ada. Oh, iya. Abdullah ibnu Imran langsung. Ar-Roziyah, ada an, ni muslimin, Maimunin, Abi Hamzata, Jalisan, Salamata, Yuhbasun nasu, Baqi'in wahidin, Munadin, Muttaquna, Fayaqumuna, Kanafin, Bullahu minhum, Kultu, Manil, Ittaqu syirka, Qaumun ittaqu syirka, Ittaqu syirka, Tal, Lillahi, Su, Lillahi, Lillahi, Ibadata, Payamurruna, cukup sampai sana. Sekarang kita fokus pada siapakah lil muttaqin. Setelah kemarin dibahas tentang hudan. Hudan itu apa? Satu pendapat mengatakan nuron, cahaya. Pendapat lainnya hudan minad dolalati, petunjuk. Yang ketiga tibyanun. Tetapi dikomentari wa kullu dzalika shahihun, semuanya sahih. Sekarang fokus kepada siapakah yang dimaksud lil muttaqin. Karena tafsir Ibnu Katsir ini menggunakan tafsir bil maksur atau bil riwayah atau bil naqli,
Maka beliau konsisten menggunakan manhaj tersebut. Bukan birro'i. Ada tafsir bil maksur, ada tafsir birro'i. Tafsir yang kita pelajari ini tafsirnya bil maksur. Dengan ayat lain, kalau tidak ditemukan dengan sabda Rasul, kalau tidak ditemukan ucapan sahabat, kalau tidak ditemukan ucapan tabi'in. Termasuk dalam menafsirkan muttaqin. Metode yang digunakan Ibnu Katsir dengan bil maksur. Wa qala suddiyu, dan berkata as-suddi. Dan berkata as-suddi. An Abi Malikin, dari Abu Malik. Wa an Abi Solihin, dan dari Abu Solih. Dari Abu Malik dan dari Abu Solih. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Wa an Murrah al-Hamdani, dan dari Murrah al-Hamdani. An Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Wa an Nasin, dan dari beberapa orang min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 sumber yang disebutkan di sini. Sumber pertama Ibnu Abbas, sumber kedua Ibnu Mas'ud, sumber ketiga Nasin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW yang lain selain mereka berdua, selain Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi muttaqin. Menurut riwayat ini, qala, ia berkata, muttaqin itu adalah humul mu'minuna. Mereka adalah orang-orang mukmin. Muttaqin di sini mukminun. Itu tafsiran pertama. Jami-jami takwa teh jama-jama mukmin. Wa qala Muhammad bin Ishaq, dan berkata Muhammad bin Ishaq. An Muhammad ibni Abi Muhammadin. Ia menerima dari Muhammad bin Abi Muhammad, Maula Zaid bin Sabitin, maulanya Zaid bin Sabit. Sahabat Rasul yang memiliki keutamaan dalam faraid kalau tidak salah, Zaid bin Sabit. Urusan Quran, Ubay bin Ka'ab, halal haram, Mu'ad bin Jabal. Kalau faraid, Zaid bin Sabit. Bahkan beliau pernah diperintah oleh Rasul mempelajari bahasa Yahudi. Zaid bin Sabit. An Ikrimata, dari Ikrimah. Au Sa'id bin Jubairin, atau dari Sa'id bin Jubair. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Ini sumbernya. Ibnu Abbas. Menurut riwayat ini, lil muttaqina, orang-orang bertakwa itu, yakni alladzina, orang-orang yahdaruna, yang takut, minallahi uqubatahu, siksaan dari Allah. Orang-orang yang merasa takut menerima siksaan, ditimpa siksaan dari Allah.
Pitarki dalam meninggalkan ma ya'rifuna apa yang mereka ketahui minal huda dari petunjuk. Petunjuk sudah diketahui oleh mereka, tetapi tarki ditinggalkan. Wa yarjuna rahmatahu dan mengharapkan rahmat Allah. Fitasdiki dalam membenarkan bima jaa bihi apa yang dibawanya. Itulah muttaqin versi riwayat kedua. Kalau yang pertama langsung simple mukminun. Kalau yang kedua ada kriteria yang diangkat, yang disebutkan. Pertama, orang-orang yang takut siksa dari Allah dalam meninggalkan petunjuk yang mereka ketahui dan mengharapkan rahmat Allah dalam membenarkan apa yang dibawa darinya. Yang ketiga, wa qala Abu Rauqin dan berkata Abu Rauq anid dohaki dari ad-dohak an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas. Jadi sumbernya sama sebetulnya. Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Yang kita sudah pelajari di Sahih Bukhari siapa sosok Ibnu Abbas ini. Qala ia berkata al-mu'minina. Muttaqin itu mukminin. Sama dengan yang pertama berarti ya. Humul mu'minuna. Tetapi ada tambahan pendapat ketiga ini. Alladzina yattaquna syirka bi wa ya'maluna bi ta'ati. Orang-orang mukmin yang menjauhi perbuatan syirik kepadaku dan mengamalkan taat kepadaku. Ada dua kriterianya. Yang pertama, menjauhi kesyirikan kepada Allah. Berarti bertauhid. Yang kedua, melakukan, mengamalkan ketaatan kepada Allah, bukan ahli maksiat. Itulah yang ketiga dalam ta'yin siapakah muttaqin. Yang keempat, waqala Sufyanus Sauriyu dan berkata Sufyan As-Sauri an rojulin dari seseorang mubham. Tidak disebut namanya. Kalau pada sanad hadis ada rawi yang namanya tidak disebutkan, rojulun syaikhun termasuk sikotun, disebutnya hadis mubham. Doib kalau mubham. Kenapa doib? Karena syarat sahih itu harus tamud dobti dan adil. Harus adil dan tamud dobti. Ini bagaimana diketahui adil tidak, tamud dobti tidak, namanya saja tidak diketahui. Orangnya yang mana? Jangankan data yang lebih detil. Namina wae kauninya, hadis mubham. An rojulin dari seseorang, anil Hasanil Basri dari Al Hasanul Basri. Sekarang dari tabi'in tafsirannya. Kalau tadi para sahabat. Al Hasanul Basri mufasir dari tabi'in, orang Basrah, Irak. Kalau sekarang ibu kotanya Baghdad, ada kota besar yaitu Basrah. Menurut Al Hasan Basri, qauluhu lil muttaqin
Firman Allah yang berbunyi, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Qala kata Al-Hasan, ittaqau, mereka menjauhi ma, isi mausul maknya. Dalam nahwiyah maknya isi mausul mustarak. Dalam usul fikih termasuk sigoh umum, lafadz umum, apa-apa. Luas sekali, apa-apa. Dibatasinya dengan harramallahu alaihim, yang Allah haramkan atas mereka. Orang-orang yang menjauhi apa-apa yang diharamkan Allah atas mereka. Bukan itu saja, wa addau, dan melaksanakan ma, sama, isi mausul, sama, umum. Apa saja ibtarodo alaihim, yang Allah wajibkan atas mereka. Itulah versi Al-Hasan Basri tentang orang-orang bertakwa. Orang-orang yang menjauhi apa yang Allah haramkan dan melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Di pelajaran mustalah hadis kita sudah belajar versi Ibnu Hajar. Apa itu takwa? Muttaqin itu orang bertakwa. Beliau menjelaskan definisi takwa dengan ringkas. Takwa itu kata Ibnu Hajar apa? Ijtinabul a'malis sayyiati min syirkin au fiskin au bid'atin. Ponok tapi nyogok. Definisi Ibnu Hajar selalu disetujui oleh ulama setelahnya. Takwa itu menurut beliau menjauhi amal-amal jelek. Min syirkin, baik kesyirikan, au fiskin, kefasikan, au bid'atin, termasuk bid'ah. Versi Ibnu Hajar dikaitkan dengan rawi-rawi hadis. Definisi takwa yang lebih populer, imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Banyak sekali definisi takwa. Berikutnya waqala Abu Bakr bin Ayyashin, dan berkata Abu Bakar bin Ayyash, yaknya di Syidah. Ini yang ada di layar, ada harokatnya, enak bacanya. Terus jabri. Termasuk ada tasdidnya. Abu Bakar bin Ayyash. Sa'alani al-a'mashu, sa'alani al-a'mashu. Al-A'mas bertanya kepadaku, anil muttaqina, tentang siapakah orang-orang bertakwa itu. Qala, kata Ibnu Ayyash, kata Abu Bakar bin Ayyash, fa'ajabtuhu, lalu aku menjawabnya. Diwaler, kata Rosan Al-Mas. Faqala li, lalu ia berkata kepadaku, sal, tanyakan, fil amr. Sa'ala yas'alu su'alan. Bertanya, sal. Ada hadis riwayat Al-Baihaqi, seorang sahabat berkata, dullani ala amalin idza qumtu bihi dakhaltu jannata. Tunjukkan kepadaku Rasulullah amal yang bisa membawaku ke surga. Rasulullah menjawab simpel, kun muhsinan. Jadilah tukang berbuat baik. Tukang berbuat ihsan. Kata yang bertanya, pakai pa'alamu anni muhsinun.
Bagaimana saya tahu bahwa saya tukang berbuat baik? Terangna di mana? Rasul menjawab, saljironaka. Tanya tetangga-tetanggamu. Taroskeun ka tetangga. Pan gaduh tetangga anjeun teh taroskeun. Pain qalu, bila kata tetangga, anta musinun, engkau tukang berbuat baik. Anta musinun berarti engkau tukang berbuat baik. Kalau kata tetangga musiun, tukang berbuat jelek, tetangga abdi. Pak anta musiun berarti demikian. Tanya ke tetangga. Tetangga kan lebih tahu daripada orang yang jauh. Terang sadidinten urang. Tetangga. Di sini pun ada sal. Tanyakan. Ada sahabat yang menyediakan air untuk bersuci Rasulullah. Hideng. Kata Rasul, sal. Mau minta apa? Rasul itu tipe orang yang selalu menghargai kebaikan orang lain walaupun sedikit. Jasa orang itu tidak disia-siakan, Rasul itu. Makanya sal, ayo mau minta apa? Lalu sahabat itu meminta apa? As'aluka murafaqataka fil jannati. Aku minta supaya bisa menemanimu di surga. Permintaannya tidak banyak, tapi sangat tinggi. Kalau sekarang bisa membersamai di dunia, aku ingin membersamai juga di surga. Bagaimana kata Rasul? Fa'inni. Apakah ada lagi, kata Rasul? Dia menjawab, itu saja. Besar kapalai etawe, ke surga hiji. Tapi kata Nabi, fa'inni ala nafsika bikasratis sujudi. Bantulah aku untuk mencapai keinginanmu itu dengan banyak sujud. Banyak sujud. Apa yang dimaksud banyak sujud? Ibnu Hajar menempatkan hadis ini di Bulughul Maram pada hadis pertama bab sholat atau bab sholat sunat. Oh ini banyak sujud itu. Sholat sunat. Sani sujud wungkul, taya ruku, taya sujud, taya qiyam. Sujud, bukan begitu. Fikih Ibnu Hajar seolah-olah yang kita tangkap sholat sunat. Pada hadis ini pun ada kata sal, mintalah, tanyakanlah. Faqala liya berkata kepadaku, sal anhal qalbiya. Tanyakan tentang hal itu kepada al-qalbi. Taroskeun ka al-qalbi ngeunaan saha jami-jami taqwa. Fasa'altuhu lalu aku bertanya kepada al-qalbi. Faqala lalu al-qalbi menjawab, alladzina yajtanibuna kaba'irul ismi. Adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dijauhi dosa-dosa besar. Qala kata beliau, paroja'tu ilal a'mashi, lalu saya kembali kepada al-a'mash. Faqala lalu al-a'mash berkata, naro, kami memandang annahu bahwa orang bertakwa itu kadalika, seperti itu. Idem sama, sahur abdi oge sami gitu. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Walam yunkirhu, dan beliau tidak mengingkarinya. Bahwa seperti itulah pengertian orang-orang bertakwa. Itulah beberapa versi siapa orang yang bertakwa itu. Wa qala Qatadatu, dan berkata Imam Qatadah sama dengan Al-Hasan, ini tabi'in.
Jadi berurutan Imam Ibnu Katsir itu. Pertama para sahabat dulu, tafsiran takwa versi para sahabat, kemudian diturunkan satu level, tabi'in. Lil muttaqina, orang-orang bertakwa itu siapa? Hum, mereka adalah alladzina, orang-orang na'atahumullahu, yang Allah menyipati mereka biqaulihi, dengan firman-Nya pada ayat selanjutnya. Ayat satrasna eta jami-jami takwa, yaitu ayat 3 dan 4 di surat Al-Baqarah ini. Terasanana ayat ieu setelah hudal lil muttaqin apa kesananya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Kesananya apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Menurut Imam Qatadah, ya inilah tafsiran orang-orang bertakwa itu. Alladzina, yaitu orang-orang yu'minuna bil ghaibi, yang iman kepada hal gaib. Wa yuqimunas sholata, dan mendirikan sholat. Lanjutannya, dan pada sebagian yang Allah rezekikan, mereka infakkan. Iya, jami-jami takwa seperti Allah mensifati mereka. Jadi mana pegangan kita? Dengan banyaknya pendapat membuat kita bagaimana? Langkung bingung, langkung jelas. Seueur pendapat. Ya tergantung pendapatnya. Kalau pendapatnya beda-beda, semakin banyak semakin bingung. Dalam ilmu hadis ada mudtorib. Mudtorib teh saur akeh mah hadis nu teu puguh cepengeun. Bade nyepeng ieu itu kumaha? Bade nyepeng itu ieu kumaha? Teu puguh cepengeun mudtorib. Bagaimana pegangan kita yang mana? Muttaqin itu yang pertama itu A, kedua B, C, D. Akhirnya Imam Ibnu Katsir menyampaikan, wahtaro, dan memilih Ibnu Jaririn, Imam Ibnu Jarir, ahli tafsir, sebelum beliau, jauh sebelum Ibnu Katsir. Bahkan ada yang menyebut tafsir Ibnu Jarir ini induk tafsir bil maksur, induknya Ibnu Jarir atau At-Tabari. Ibnu Jarir memilih annal ayata ta'ummu dzalika kullahu, bahwa ayat tersebut yaitu lil muttaqin, orang-orang bertakwa itu, ta'ummu dzalika kullahu, mencakup itu semuanya. Tercakup semua apa yang telah disebutkan dari pendapat pertama, kedua, sampai yang terakhir. Ayat ini mencakup semua itu, kata Ibnu Jarir. Cakup sadayana. Wahwa kama qala, kata Ibnu Katsir, dan itu memang seperti itu. Setuju seolah-olah Ibnu Katsir kepada Ibnu Jarir. Takwa teh memang itu. Itu kumaha? Tercakup pendapat-pendapat sejak pertama sampai terakhir. Orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kita ambil salah satunya. Definisi ini mencakup syirik, termasuk larangan Allah. Yang Allah wajibkan, perintah Allah. Mata kaseseueuran ngangge definisi eta. Kalau tidak salah, bahasa asli At-Tabari itu begini.
Annallaha wasofahum bittaqwa. Allah mensifati mereka dengan takwa. Falam yahsur taqwahum iyyahu ala ba'din. Maka tidak dibatasi ketakwaan mereka kepada Allah itu pada sebagiannya. Tidak dibatasi. Kalau tidak dibatasi artinya mutlak umum. Karena pendapat-pendapat tadi kan menyebut varian-variannya. Yang termasuk takwa itu begini, yang termasuk takwa itu begini. Itu tercakup semuanya dengan definisi takwa. Ada lagi definisi takwa dalam hadis. Nah ini. Wa qad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, min riwayati Abi Aqilin, dari riwayat Abu Aqil, Abdullah bin Aqilin, yaitu Abdullah bin Aqil. An Abdullah bin Yazid, dari Abdullah bin Yazid, an Rabi'ah bin Yazid, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abdullah bin Yazid, dari Rabi'ah bin Yazid, wa Atiyah bin Qaisin, dan dari Atiyah bin Qais, wa an Atiyah as-Sa'di, dari Atiyah as-Sa'di. Ini sanadnya unik ya. Abdullah bin Aqil dari Abdullah bin Yazid, sama-sama Abdullah. Itu bin Aqil, ini bin Yazid. Dari Rabi'ah bin Yazid, sama-sama bin Yazid. Tadi Abdullah, ini Rabi'ah. Dari Atiyah bin Qais, dari Atiyah as-Sa'di, sama-sama Atiyah. Muridnya Atiyah bin Qais, gurunya Atiyah as-Sa'di. Sanad yang unik, nama rawi-rawinya. Qala Atiyah as-Sa'di berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait orang bertakwa itu siapa? Kalau kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis tentang akhlak karya An-Nawawi, kalau tidak salah hadis ini beliau masukkan pada judul bab waro dan menjauhi syubhat. Jadi hadis ini berkaitan dengan waro. La yablugul abdu. Seorang hamba belum sampai. Laknya lak nafiyah. Seorang hamba belum sampai ta'can dugi. An yakuna mina muttaqina, termasuk orang-orang bertakwa. Belum sampai. Belum sampai termasuk orang bertakwa. Ta'can dugi. Hatta sehingga yada'a, asalnya yada'u, adaan sembunyi setelah hatta. Takdirnya, perkiraannya hatta an yada'a. Yada'a mansub bukan oleh hatta. Adat nasab itu hanya 4. An, lan, idan, hai. Dari 4 adat nasab ada yang mudmaro, suka sembunyi, yaitu an. Salah satu tempat persembunyiannya setelah hatta. Jadi bukan hattanya adat nasab itu. An mudmarot ba'da hatta. Hatta sehingga baru dianggap sudah sampai pada tingkat ini, yada'a, ia meninggalkan ma, sesuatu, la ba'sa bihi, yang tidak mengapa, sesuatu yang tidak mengapa, tesawiyos-wiyos,
Kalau haram, tidak haram. Kalau dosa, tidak berdosa. Tidak mengapa. Tapi ia tinggalkan. Tentu ada alasan. Kenapa yang tidak mengapa ini ditinggalkan? Hazaron, mansub. Maf'ul apa berarti? Hadaron, coba. RG maf'ul apa hadaron? Alasan. Kalau alasan maf'ul apa? Li ajli. Ada 3 nama maf'ul li ajli itu. Li ajli, min ajli, lahu. Maf'ul lahu, maf'ul min ajli, maf'ul li ajli itu sama. Asma'ul li musamman wahidin. Beberapa nama, tapi yang punya namanya satu. Kalau kita mempelajari Jami'ud Durus, lebih memilih maf'ul lahu kalau Jami'ud Durus. Nah, hatta ayat maf'ul li ajli, tanis ayat, tapi maf'ul lahu yang diangkat oleh Jami'ud Durus. Definisinya apa maf'ul li ajli itu? Ada yang masih ingat? Pokok nama nerangkeun naon? Alasan. Jawaban dari pertanyaan 5. Kenapa? Kenapa meninggalkan yang tidak apa-apa? Hadaron. Karena takut. Karena hati-hati. Hati-hati dari apa? 5 bihi baksun. Dari urusan yang apa-apa. Dari urusan yang apa-apa. Yang tidak apa-apa, ya tinggalkan. Karena hati-hati, jangan-jangan apa-apa. Harusnya tidak haram, tapi ditinggalkan. Karena hati-hati dari yang haram. Jangan-jangan haram, padahal tidak. Makanya Imam Nawawi memberi judul dalam Riyadhus Shalihin hadis ini waro. Definisi waro apa? Ittiqa'us syubuhat, khaufal wuqu'i fi muharramin. Menjauhi yang subhat sebab takut kena yang haram. Bilih haram nu subhat ge dikantunkeun. Kumaha pami haram? Jangankan haram, bilih haram wae dikantunkeun. Makanya di Riyadhus Shalihin ada hadis-hadis penguat. Sampel-sampel. Rasulullah menemukan sebutir kurma di dalam rumah beliau sendiri. Di atas hamparan beliau sendiri. 1 butir. Beliau ambil untuk dimakan. Sebelum masuk mulut beliau, jangan-jangan ini kurma zakat yang jatuh dari tumpukan. Tidak jadi dimakan. Itulah waro. Rasul menyebutnya dalam hadis ini takwa teh gitu. Sanis teu haram ieu itu bukan waro, tidak hati-hati. Buah haram dia teh. Itu haram teh soal anjeunna. Kan begitu muslim sekarang. Bahkan ada yang berkata, nu haram wae sesah ayeuna teh. Raku urang moal dahar. Lebih menjauh dari waro. Di persatuan Islam, bab juhud waro diajarkan di kelas berapa? 1 sanawiyah ya. 1 sanawiyah bila tidak diubah kurikulumnya, putra-putri kita sudah diajarkan bab juhud dan waro. Hadis pertamanya apa? Ada yang ingat? Al halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma. Nah, itu. Yang halal jelas, haram jelas. Antara halal dan haram ada subhat. Warok. Pada Rasul menemukan kurmanya di mana? Di dalam rumah beliau sendiri. Bagaimana kalau di dalam rumah orang lain?
Sanak moal apalagi di bumi nyalira wae bilih teu halal tidak jadi dimakan. Abu Bakar diberitahu oleh pekerjanya makanan yang sudah dimakan oleh Abu Bakar itu jasa orang yang berdukun kepadanya, kepada pekerjanya. Pekerjanya makan mantan dukun. Ada orang yang merasa dijasai, lalu mengirim makanan, lalu dimakan oleh Abu Bakar. Setelah tahu, beliau memasukkan satu jarinya ke dalam mulutnya untuk memancing keluar apa yang telah beliau makan, diongkekeun deui. Itulah warok. Kurang mah ameng. Abu Bakar juga begitu, bukan hanya Nabi. Bahkan dalam buku tentang biografi Ibnu Hajar, 2 jilid, tebal sekali, karya Sahawi, disebutkan Ibnu Hajar itu meniru Abu Bakar dalam hal makan. Ibnu Hajar mah nurutan Abu Bakar dina tuangeun. Kita cari dalam hal apanya? Dalam hal ini hati-hati dalam makan. Ibnu Hajar sami sareng Abu Bakar tadi tos dituang ge hoyong diongkekeun saking ingin bersih perut beliau dari yang tidak halal. Inilah takwa versi hadis ini. Jadi takwa itu identik dengan waro. Hidup ekstra hati-hati. Bukan hanya hati-hati kalau begini, ekstra. Ekstra itu apa? Ekstra, tambahan. Jangankan yang haram, jangankan yang dosa. Yang tidak haram, tidak dosa pun dihindari, takut kena yang haram. Ada tidak di zaman sekarang orang yang waro seperti ini? Lihat saya, nu waro soroski. Harus. Kalau waro itu hukumnya bagaimana? Wajib, sunat, mubah. Rasulullah memberi contoh waro. Sedangkan kata Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik. Summa qala Tirmidzi, kemudian berkata At-Tirmidzi sebagaimana biasanya Imam At-Tirmidzi. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi setelah menulis satu hadis sering memberi komentar tentang derajat hadisnya. Termasuk hadis ini, kata beliau, hasanun goribun. Hadis ini hasan gorib. Kalau hasan tentang kualitas hadis, kalau gorib kuantitas hadis, jumlah sanadnya 1, itu gorib. Kalau hasan tidak sampai sahih, tapi masih makbul karena hasan. Itulah definisi takwa yang mencerahkan kita dari Rasulullah SAW. Dan inilah mestinya jadi pijakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Takwa teh kieu. Al-Quran jadi petunjuk bagi mereka. Dugi kadinya heula sampai sana dulu. Di sepanjangnya untuk tahun depan. Ini terakhir ya. Sabtu depan sudah haflah imtihan. Itu ya.